warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisu at-ta'rif. Fa idza kana al-insanu ma'rufan bilaqabin kal-a'masi wal-a'raji wal-asami wal-a'ma wal-ahwal wa ghairihim jaza ta'rifuhum. Al-khamis as-sadisu tekang nomor 6. Maksudnya dari pengecualian terhadap bolehnya melakukan riba. Riba secara umum tidak boleh, tetapi pada kasus tertentu diperbolehkan untuk tujuan-tujuan. Yang kelima, yang keenam adalah ta'rif. Tidak berniat riba, tapi tujuannya menjelaskan, merohakan. Ya. Contohnya niki, faida kana lamun ono sopal insanu menungso. Iku ma'rufan dan werwi bila qobin kelawan juluan. Seandainya ada orang memang sudah terkenal punya julukan. Contohnya juluan bila qobin kelawan juluan. Kal a'masi koyo a'mas rembes. Anjen wonge rembes, wis terkenal. Sobe iku mat rembes. Karena memang terkenal begitu. Ya kalau begitu tidak apa-apa. Mat pendek umpamanya. Wal a'rojilan pincang. Orangnya memang pincang dan terkenal disebut mat pincang. Makanya kalau begitu boleh menyebut siapa itu mat pincang. Karena kalau cuma mat singdi tidak dikenal. Nah, jadi kalau orang memang sudah terkenal begitu, tidak dengan tujuan mengolok-olok, itu tidak apa-apa. Wal asomilan kang tuli, ada yang namanya orang memang tuli. Wal a'malan wuto, memang dia buta. Wal ahwalilan kero, juling. Wa ghairihim lan liyane mengkono a'mas ilakhirih. Jadi diperbolehkan ya menyebutkan kejelekan orang, julukan jelek, karena memang dia sudah kadung terkenal begitu. Tapi kalau kita membuat tidak boleh. Ada orang pesek, siapa itu? Itu loh si pesek, oh tidak boleh. Itu berarti kita yang membuat julukan, menghina. Tetapi kalau memang orang itu sudah terkenal namanya mat pesek, maka ya kita boleh nanggini mat pesek. Kita tidak berniat untuk mengatakan dia pesek, tapi dia memang sudah terkenal pesek, pendek, pincang umpamanya. Dengan tidak ada tujuan melecehkan, yang begitu itu diperbolehkan. Kalau memang dia sudah terkenal seperti itu. Wa ghairihim jaza mengkomenang apa ta'rifu melanggeri atau merohakan mengkuno a'mas a'raj ilah bidzalika kan mengkuno sifat. Wa yahrumulan haram apa itlaquhu mutlaqakan mengkuno ta'rif ala jihati tanakusi ing atase dalan nyacat. Tapi kalau kita bermaksud meleceh, menghina, tidak boleh. Tetapi kalau orang itu memang sudah terkenal, namanya dul gendut, ya boleh. Disebutkan tidak dengan tujuan menghina, memang terkenal namanya seperti itu. Tidak untuk menghina.
Walau amkan lan lamun kongang, kalau bisa memungkinkan apa ta'rifuhu meruhakan mengkono sinten niku wau wong meruhakan bi ghairi dzalika kelan liyane mengkono sifat yo kana mongko ono apa ta'rif iku aula luwe utama. Kalau kita bisa menghindari sebaiknya dihindari. Ada orang memang sudah terkenal namanya itu mat pendek. Terus kita kalau bisa menyebut tidak dengan kata-kata pendek ya lebih bagus. Siapa itu? Mat anu itu sing ora dhuwur iku. Ya ora dhuwur ya pendek ya padha ae. Tapi tidak dengan niat menghina. Kalau kita ada orang memang sudah punya nama tertentu, apa itu pendek, cebol, bunder, gendut. Nah, itu kalau tidak dengan niat untuk menghina itu boleh. Karena memang dia sudah terkenal dengan julukan tersebut. Tetapi kalau kita menjuluki orang dengan hal-hal itu tidak boleh. Ada orang pesek dijuluk saya pesek, orang ireng black tidak boleh. Kalau kita yang menjuluki tidak boleh. Tetapi kalau orang itu memang sudah terkenal bahwa julukannya itu adalah ya seperti itu, maka itu boleh ya. Tapi dengan tidak ada tujuan menghina. Fahadi mongko utai kila asbab iku sittatu asbabin 6 piro-piro sebab. Zakaro kang nuturha ing asbab sopal ulama wa aktsaru wa utelu akeh mungkun asbab iku mujma'un den sepakati apa alaihi al wa dalailu hautai piro-piro dalile mungkun asbab minal ahadis sang piro-piro hadis as-sahihati kang sahih iku masyhuratun kang masyhur. Fa min dzalika iku setengah sange ahadis an Aisyah ta sing Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan sunni wong lanang iku ista'zana jalu izin sapa rajul ala nabi ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli ngucap sapa Kanjeng Nabi idzanu lahu bisa akhul asyira idzanu awi idzinu sira kabeh lahu maring mungkono rajul bisa akhul asyira bisa iku saolo-olone sapa akhul asyirati sedulur kang ngancani. Maksudnya itu orang teman yang paling jelek adalah muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Ini hadisnya sahih muttafaqun alaih. Ihtajja bi hujjah sahih al-Bukhari Imam Bukhari fi jawazi ghibati ahli al-fasad fi jawazi ghibati ahli al-fasadi ing dalam wenangi ghibah ngerasani ahli kerusakan. Rupane ahli raibi ahli kemamangan, maksudnya orang yang diragukan. Jadi ada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Suatu saat seseorang datang pada Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidah Aisyah lapor, Kanjeng Nabi ini ada tamu si fulan. Terus Nabi mengatakan izanullah, ya wis suruh masuk. Bisa akhul asyirah, itu teman yang sangat jelek. Artinya Nabi menyebutkan bahwa dia itu orang jelek, ya, diekspresikan pada Sayyidah Aisyah. Dari sini Imam Bukhari mengambil kesimpulan bahwa boleh menyebutkan ya seseorang ya jelek karena memang dia sudah terkenal
jelek ya. Maksudnya apa? Maksudnya supaya kita hati-hati gitu loh. Jadi dalam kasus contoh itu Kanjeng Nabi ada tamu. Tamunya ini orang gak kena, orang jahat lah. Terus ketika tamu itu minta masuk, izin pada Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah matur, Nabi menjawab, ya silakan suruh masuk. Itu teman yang jelek. Nah, Nabi menyebutkan seperti itu. Bukan berarti menghina. Mungkin Nabi memberitahu supaya istrinya hati-hati. Lah, berarti ini satu contoh dalil bolehnya menyebut orang itu jelek kalau memang orang itu memang benar-benar terkenal jelek. Gitu loh. Wa anhalan saking Sayyidah Aisyah. Qala dawu sapa Aisyah. Qala dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'adhunnu fulan wa fulan ya'rifani min dinina syai'an. Ma'adhunnu ora nyono sapa ingsun anna fulanan satune fulan wa fulanan lan fulan iku ya'rifani waruh karone min dinina saking agama kita syai'an ing suci-suci. Rawang riwayataken ing hadis Sinten Al-Bukhari, Imam Bukhari. Qala dawu sapa Lais bin Sa'ad ahadu ruwati hadzal hadis, salah sucine pira-pira rawine ikilah hadis. Dawuh hadzani rajulani utawi wong lanang loro ikilah wong lanang loro iku minal munafiqina saking ahli munafik. Ya. Jadi ini contoh lain. Dalilnya kemarin kan Imam Nawawi mengatakan boleh riba, boleh menyebutkan kejelekan orang pada beberapa kasus tertentu. Di sini ada contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan pada Sayyidah Aisyah bahwa fulan dan fulan, ada dua nama yang disebut, itu orang yang gak ngerti agama kita, orang yang gak ngerti apa-apa. Dan memang dua orang itu ditengarai adalah orang munafik, ya, orang yang tidak jelas. Makanya Nabi memberitahukan pada Sayyidah Aisyah. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya hati-hati, atau supaya kita ngerti itu orang jelek. Jadi untuk tujuan-tujuan tertentu itu diperbolehkan untuk kewaspadaan, itu diperbolehkan. Jadi kalau umpamanya kita itu punya teman itu tukang nyolong, nah, untuk hati-hati karena itu sudah terkenal. Nah ngomong hati-hati kalau ada si itu suka nyolong, itu boleh. Kenapa? Karena ini untuk menjaga. Tetapi kalau menuduh tidak boleh, menjelek-jelekkan tidak boleh. Tapi kalau untuk tujuan supaya orang hati-hati, ya awas, hati-hati itu mencurigakan. Begitu itu tidak apa-apa. Wa an Fatimah lan den riwayataken saking Sayyidah Fatimah binti Qais radhiyallahu anha qalat dawu sapa Fatimah ataitu teko ingsun an-nabiyya ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqultu ngucap ingsun inna Abul Jahmi sudin Abul Jahm wa Muawiyah talan Muawiyah iku khotobani ngelamar sapa karune wong loro niku ni ing ingsun. Ada perempuan yang bernama Fatimah bintu Qais. Ya. Fatimah bintu Qais itu datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Kemudian dia ini curhat atau minta nasihat. Kanjeng Nabi, saya ini dilamar oleh dua orang yang namanya Abul Jaham dan Muawiyah. Maksudnya dia ini minta petunjuk milih yang mana, ya, musyawarah. Ada perempuan datang pada Rasulullah SAW minta nasihat, minta petunjuk. Ada dua orang ini kandidat, si A sama si B ngelamar saya milih yang mana? Faqala mengkodahu sapa Rasulullah SAW, amma Muawiyah tuana punte Muawiyah iku, amma Muawiyah iku boleh fasu'lukun iku wong kang fakir. Su'luk iku artinya apa? Orang yang gak bondo, bonek. Jurusan ini bonek. Jadi ada dua orang mau ngelamar. Terus Nabi memberikan opini secara jujur. Kalau Muawiyah itu gak duit-duit, ya memangnya gak duit-duit, bukan ngenyek, memang supaya dia ngerti kalau kamu milih Muawiyah ini nggak punya duit, atau istilahnya apa? Ya bondo nekat. Wa amma lamala orang no bondo iku maujud lahu kedue Muawiyah. Dijelaskan oleh Nabi. Wa amal Abu Jaham anapun te Abul Jaham iku fala yadhu orang nyelehaken sopo Abul Jaham, orang nyelehaken al-asa ing teken min atiqihi saking pundake mengkono Abul Jaham. Ya. Jadi Nabi memberikan penilaian objektif, ya. Nah, yang seperti ini kita harus objektif. Umpamanya ada orang kesini mau milih, saya suami milih yang mana ya? Apakah milih nazir atau milih itu sapa iku ihab umpamanya. Ya, maka begitu ya saya harus jelaskan, oh nazir itu begini, ihab itu begitu. Ya. Secara objektif menjelaskan plus minus. Ini boleh. Kalau dalam kasus begitu itu boleh. Karena apa? Supaya tidak tertipu, supaya tidak salah pilih. Ya. Kalau kita dimintai nasihat atau kalau kita dimintai pendapat tentang orang yang akan menikah, maka harus diberikan opsi yang jujur. Ya. Jangan dibuat-buat. Dalam kasus ini Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi ditanyai orang perempuan namanya Fatimah, ya, Fatimah bin Qais bintu Qais. Dia tanya, Nabi, saya ini dilamar dua orang, satu Muawiyah, dua yang bernama Abul Jaham. Bagaimana? Nabi memberi penjelasan. Oh, kalau Muawiyah itu orangnya miskin. Jadi kalau kamu mau Muawiyah, gayanya meyakinkan, tapi rokoknya eceran. Artinya ini ya dikasih yang jelas saja. Memang gaya yo koyo yo, tapi yo aja nih yo makso nilai atau apa. Sementara yang Abul Jaham itu tidak pernah melepas tongkat dari pundak. Maksudnya apa? Maksudnya ini kinayah. Dia itu selalu bawa tongkat. Ada yang memaknai selalu bawa tongkat itu temperamental, tukang gepuk. Ada yang memaknai suka pergi kemana-mana sehingga selalu bawa tongkat. Jadi Nabi memberitahu pada Fatimah ini plus minusnya. Kalau Muawiyah ya mungkin ganteng tapi melarat.
Melarat itu makanya ya sedih ya. Ganteng melarat ya pasaran susah. Makanya pemane elek, aduh. Makanya kamu ini kalau tidak tampan, kamu harus mapan. Nah, laki-laki kalau tidak tampan harus mapan. Sebab wanita itu selalu mudah memaafkan wajah pria yang mapan. Lek kon numpak Mercy mar, masih apa juga apa-apa. Ndek didik sing penting Mercy. Di sepuro wedo-wedo iku langsung. Jadi perempuan ini selalu memaafkan wajah pria yang mapan. Masih tuwek masih wis tekenan yo golek rabi perawan yo nemu. Wong mahare pom bensin telu. Sopo dikagelem. Dia masih ganteng, gagah, lawan gak nyambut gawe, gak duwe, gak duwe apa-apa, atas nama cinta, makan cinta. Arek wedok wis pinter-pinter wis. Sudah tahu bedanya Honda Beat dan Brio. Makanya Nabi memberitahu, ada orang tanya pada Nabi, Kanjeng Nabi, bagaimana ini saya dilamar Muawiyah dan Abu Jaham. Ya Nabi objektif aja. Nabi mengatakan kalau Muawiyah itu nggak punya uang. Ya memang kadang wanita itu ada yang tendensinya uang. Ya sedikit, ya ada juga yang tidak, tapi mungkin nggak banyak ya. Jadi wanita ini hobinya itu ada 70. Yang nomor 1 belanja. Itu hobi yang pertama. Sisanya ya macam-macam. 69 sisanya. Tetapi yang nomor 1 belanja. Makanya kalau kamu ini gak rajin bekerja, waduh, bojomu ngomel-ngomel aja. Jadi memang gak gampang rek. Duwe bojo jadi dibayangno enak itu. Kamu mesti harus tanggung jawab ini itu. Perempuan ini ya kadang sampai diruqyah. Bojo kula kok ngomel diruqyah. Si mboten mempan dirupiah. Ya udah duit. Jadi cara memberikan menyenangkan perempuan itu kasih uang. Yang nomor 2 kasih uang lagi. Yang bertiga tambahin uang lagi. Yang keempat uangnya ditambah lagi. Mesti senang. Makanya ya itu sejak dulu sampai sekarang. Makanya Kanjeng Nabi memberikan kode pada dia. Kalau kamu mau milih Muawiyah itu tidak mampu. Maksudnya dia harus betul-betul siap mental. Mungkin ada mungkin perempuan yang nggak mata duitan, yang nggak materialis, ya mungkin ada. Tapi itu sedikit. Mungkin adanya di Afrika. Di sini susah. Ya mungkin ada. Makanya ya objektif. Kanjeng Nabi menjelaskan kalau Muawiyah itu nggak punya uang. Kalau Abu Jaham itu orangnya temperamen, bawa pentung terus. Kok pun dikebuki, melendi, melarat atau pentung. Ini kan objektif memberi penilaian. Maksudnya wa fi riwayatin yang dalam riwayat Muslim kedua Imam Muslim, amma Abul Jaham, anapun utawi Abul Jaham iku fadharrabun wong kang akeh mukule, tukang mukul linisai maring piro-piro wong wadon. Artinya Nabi kasih tahu kalau Abul Jaham ini ngamuan. Beliau wa utawi mengkono darab iku tafsir li riwayati la yadul asa min atiqi. Itu penjelasan dari riwayat la yadul asa an atiqi. Yang dimaksud bahwa dia tidak pernah lepas tongkat dari pundak. Artinya dia suka mukul. Wa qila lan dawakan maknahu utawi maknane hadis
iku kathirul asfari akeh lunga. Ada yang maknanya itu banyak sering pergi ya. Maksudnya ya, Rasulullah SAW memberikan penilaian objektif terhadap orang yang mau juduan. Kita juga begitu. Kalau kita dimintai pendapat tentang pernikahan atau tentang guru atau tentang pondok umpamanya, ya kita harus memberitahu yang objektif. Ini kamu bagaimana pendapatmu tentang fulan, tapi jangan berupa opini, harus fakta. Oh itu baik, biasanya begitu-begitu. Oh itu kurang bagus, dia begini-begini. Silakan ya. Beritahu yang sejujurnya supaya dia tidak salah pilih. Atau pondok juga begitu. Kamu mau mondok ke sana, ya harus kasih tahu. Oh kalau kamu mau mondok situ bagus. Itu pondoknya mengajarkan ini. Oh kalau kamu kuliah ke sini atau ke situ, beri kamu penjelasan. Kuliah di situ begini, kuliah di sini begitu ya. Kalau kita dimintai pendapat orang tentang sebuah pilihan, itu kita harus memberikan keterangan yang jujur supaya tidak salah pilih. Umpamanya ada orang mau ngaji pada Kiai Fulan, padahal Kiai Fulan ini pelaku hal-hal yang negatif atau apa, ya harus jelaskan supaya dia tidak salah pilih. Oh jangan, itu orangnya begini begitu. Kalau memang objektif ya. Jangan ditutup-tutupi. Orangnya itu jahat kamu bilang baik, itu tidak boleh ya. Jadi kalau kamu dimintai nasihat atau pendapat tentang pernikahan atau tentang pendidikan, berilah pendapat yang sejujurnya, bukan niat ngerasani, bukan niat riba, tetapi untuk mencegah orang itu salah pilihan. Maka ya kita mesti kasih tahu yang jujur. Oh itu begini, sifatnya begini. Banyak ada orang kesini mau ngambil mantu Eko. Ya saya harus kasih tahu bagaimana Gus Eko. Oh ya Eko Lah Rosid suka sembahyang subuh. Ngono hati-hati kan. Ya harus jujur. Maka nilai isu sembahyang wangil benar niku. Isu ki opo carane tangi subuh ngono. Aku wis gak seneng arek isu gak tangi. Di pondok ini harus ya usahakan bangun pagi. Caranya ya malam hari jangan begadang. Kalau kamu malam tidur pasti pagi bisa bangun pasti ya. Kalau ada anak kok pagi gak bisa bangun, ya itu berarti malam begadang ya. Jadi itu rumus pasti. Seperti lilin. Lilin kalau di atasnya nyala, di bawahnya mati. Lek kon niku bengi melek ya isu ngantuk. Ini harus dicatat ya. Khususnya pengurus-pengurus ini. Semuanya harus belajar disiplin. Jadi contoh ngono lho. Apa pengurus ya harus jemaah subuh. Ya. Anak dalam juga itu semuanya. Ayo belajar disiplin ya. Jadi kita ini mulai disiplin ya subuh itu. Kalau kamu subuh belum bisa bangun, berarti kamu belum bisa disiplin ya. Subuh ini memang tantangan. Makanya malam hari ya wis kamu harus sadar. Sudah jam berapa? Jam 11, jam 12. Udahlah, wis turu ya. Pagi harus ngaji, jamaah, sekolah. Hari ini masuk gak? Hah? Libur. Apa libur barang? Alia libur. SMK. Waduh, libur-libur akhirnya.
Ya diisi apa ngono lah, umbah-umbah. Cuci-cuci itu pakaian-pakaian jangan sampai dibuang ya. Kamu harus belajar bisa mengendalikan, menguasai hak milikmu itu. Sepatu, sandal, baju ya. Jadi saya minta supaya dijaga ya. Ini tahun baru 1 Muharram. Moga-moga kita diberi semangat yang baru. Tahun baru Hijriyah memang gak meriah, kalah sama tahun baru Masehi. Harusnya ya tahun baru kita ya sekarang ya. Sekarang ini tahun baru ya. Ya diisi apa tahu apa. Kalau puasa juga bagus. Kalau mau puasa bulan ini sunnah puasa. Nanti ya kalaupun tidak mulai awal ya usahakanlah nanti puasa apa? Tasu'a dan Asyura, tanggal 9 dan tanggal 10. Itu pahalanya besar. Kalau bisa mulai hari ini puasa silahkan. Kalau ibu saya itu puasa mulai tanggal 1. Memang sunnah puasa mulai sekarang kalau kamu mampu ya. Kalau enggak ya nantilah tanggal 9, tanggal 10 ya. Namanya puasa Tasu'a dan Asyura. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.